masyarakat Indonesia yang saya cintai, kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya semoga baik-baik, sehat selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana caranya sahabat itu Hadfana Firdaus, ya, pria penendang sesajen di Semeru, meminta maaf kepada warga negara Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita simak ungkapan atau cara dia meminta maaf kepada kita semuanya. seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf ya sedalam-dalam. Rekan-rekan semua, pada hari ini kami menyampaikan terkait penangkapan terhadap saudara AR yang dilaksanakan oleh tim gabungan dari Polres Lumajang, kemudian di Krimpolda Jatim, dibantu oleh tim dari Krimpolda DIY. Jadi saudara AR berhasil diamankan di daerah Bantul tadi malam sekitar pukul 22.30. Oke ya, itu dia Hadfana Firdaus meminta maaf kepada kita semuanya. Kiranya menyinggung perasaan. Meminta maaf, katanya masyarakat Indonesia yang cintai Pret. Terus Firdaus, kamu itu ya jelas menyinggung perasaan, kok kiranya bagaimana sih? Kamu nggak tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu sangat menyinggung perasaan, tidak hanya bagi umat atau pemeluk agama Hindu di Lumajang, Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Dan kita juga, saya juga bagian dari umat Islam di tanah air yang mencintai toleransi, yang mencintai kebinekaan, yang mencintai kerukunan, amat sangat tersinggung dengan sikap konyol dan bodohmu itu. Ajaran Salafi Wahabi yang suka mengkafirkan pemeluk agama lain di luar mereka, ini sangat membahayakan bagi umat manusia, sangat membahayakan bagi perdamaian dunia. Nah, oleh karena itulah ini yang penting follow up-nya ya untuk pemerintah kita semuanya. Hadfana Firdaus ditangkap, selesai untuk kasus dia, pelanggaran hukumnya dia secara pribadi. Tetapi sesungguhnya belum selesai hanya sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Ada banyak sekali di Indonesia karena tumbuh subur dibiarkan oleh negara ini. Ya sekali lagi, di Indonesia tumbuh subur karena dibiarkan oleh pemerintah kita negara ini yang penakut, yang setengah hati melawan, menghadang mereka. Kita mengobarkan anti toleransi, anti radikalisme, anti terorisme, tapi tidak melawan ajarannya. Tidak memberantas, membasmi sumber biang dari mengapa intoleransi muncul, mengapa radikalisme muncul, mengapa terorisme muncul. Itu kan follow up, output dari paham aliran sesat menyesatkan ini. Saya katakan aliran sesat menyesatkan karena memang ulama aswada di seluruh dunia pernah bertemu, berkumpul dan menghukumi aliran Salafi Wahabi takfir ini memang aliran yang menyesatkan, sehingga harus dilawan. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, tidak diberantas sumber ajaran Salafi Wahabi takfir ini oleh negara ini, maka peristiwa serupa akan muncul di kemudian hari dalam bentuk yang berbeda, tapi sama tujuannya, sama akibatnya, merusak kerukunan umat beragama, merusak toleransi, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu PR yang terpenting bagi pemerintah kita, mudah-mudahan punya nyali lah ya pemerintah kita, adalah bagaimana membasmi, melarang ajaran Salafi Wahabi takfiri berkembang di Indonesia. Ya, sekali lagi bagaimana pemerintah bisa tegas melarang
penyebaran ajaran Salafi Wahabi Takfir di Indonesia. Itu baru penyelesaian dari akar-akarnya. Kalau hanya kasus per kasus begini ya sampai kiamat pun tidak akan selesai. Ya kalau nanti Kapolrinya, Menko Polhukam gantinya adalah orang-orang yang paham akan hal ini, yang tegas terhadap ajaran ini. Kalau kemudian yang muncul adalah tokoh yang sepaham dengan mereka, ya habislah Indonesia. Apa tidak berlebihan melarang ajaran Salafi Wahabi di Indonesia ini? Tidak. Jangankan Indonesia, negara yang punya dasar negara Pancasila, yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Di negara yang berbasis Islam, negara Islam aja ajaran ini sudah dilarang. Contohnya Malaysia, melarang ajaran Salafi Wahabi Takfir dikembangkan di sana. Kalau ada orang diketahui menyebarkan ideologi Salafi Wahabi Takfir di Malaysia, ditangkap. Di Brunei Darussalam juga. Bahkan di Saudi Arabia, beberapa tahun terakhir, puluhan ulama Salafi Wahabi ditangkap di sana karena menimbulkan radikalisme, membahayakan keutuhan umat Islam di Saudi Arabia. Ini luar biasa loh. Padahal di Saudi Arabia, negara yang awal memunculkan ideologi Salafi Wahabi Takfir, itu saja sudah melawan ajaran radikal yang dibawa oleh Salafi Wahabi Takfir ini. Lah Indonesia, negara yang berbhinneka tunggal ika, yang melindungi seluruh umat beragama, melindungi banyak keyakinan, melindungi leluhur ajaran Nusantara di tanah air ini. Kok menye-menye nggak berani melarang ajaran Salafi Wahabi Takfir ini? Apa-apaan? Kapolri mungkin nggak paham ini, mohon maaf, karena berbeda agama. Tetapi kan kita punya Kementerian Agama. Sekali lagi kita punya Kementerian Agama yang di situ bisa mengumpulkan, merumuskan bagaimana ajaran-ajaran agama yang harus dilindungi dan harus dilarang di tanah air ini. Kita punya Nahdlatul Ulama, punya ulama-ulama yang paham akan aliran-aliran Islam, mana aliran moderat, mana aliran yang berbahaya, mana aliran radikal. Harus begitu dong. Saya nggak akan nyebut MUI lah, berbahaya, karena sudah kita ragukan netralitas dan toleransi yang ada di MUI. Kita punya Kementerian Agama, kita punya Nahdlatul Ulama, punya elemen-elemen penting ini untuk merumuskan bagaimana agar Islam di Indonesia tumbuh dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan cara moderat sesuai dengan budaya kita, budaya Nusantara ini. Masa menghadapi ceremence Salafi Wahabi Takfir ini nggak bisa sih? Mundur aja pejabat-pejabat kalau takut dan tidak sanggup menangani mereka. Di negara basisnya aja udah dilarang kok. Di kita malah masih dibuja-buja. Ya apa-apaan? Kalau kita sayang dengan bangsa ini, kita cinta dengan negara ini, cinta dengan merah putih, maka kita juga harus mencintai bagaimana ini harus tegak tetap utuh. Wujud cinta adalah melindunginya, menjaganya dari seluruh perongrongnya, dari seluruh musuhnya. Kalau ajaran ini jelas-jelas menjadi ancaman, menjadi musuh bagi merah putih, mengapa kita masih ragu-ragu untuk memberantas dan membasminya? Larang ajaran Salafi Wahabi Takfir kalau ingin Bhinneka Tunggal Ika ini tumbuh subur. Tangkap tokoh-tokohnya kalau memang tidak mau diatur. Selesai. Untuk tidak lagi ada anasir, ada ide-ide yang didukung oleh oknum tentang gagasan negara khilafah Daulah Islamiyah di Republik ini. Itu kalau kita ingin menyelesaikan seluruh persoalan dari akar-akarnya. Bukan hanya menangkap ceremente kayak Firdaus ini satu persatu, besok muncul lagi, sibuk lagi, ribut lagi. Kapan kita akan membangun bangsa ini? Kapan kita akan membangun Indonesia? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.